Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar TIK. Kita akan melanjutkan bab 1 mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Materi pelajaran pada video sebelumnya kita telah mengenal TIK secara sederhana. Hari ini kita akan belajar atau mengenal alat komunikasi tradisional. Apa saja alat komunikasi tradisional? Di antaranya yaitu yang pertama ada kentongan. Siapa yang sudah tahu kentongan? Ya, kentongan gambarnya seperti ini. Kentongan kegunaannya yaitu untuk mengumumkan suatu berita atau peristiwa seperti mungkin ini ya, ketika bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa, ketika waktu sahur, lah anak-anak pasti pernah ya dengar suara kentongan. Jadi kentongan juga bisa untuk untuk mengumumkan atau memberitahukan suatu peristiwa seperti ketika ada maling, seperti itu. Kemudian yang kedua asap. Nah, asap digunakan sebagai alat komunikasi suku bangsa India di Amerika untuk mengirim pesan rahasia kepada teman atau lawan. Biasanya asap juga digunakan untuk meminta bantuan ketika ada seseorang yang tersesat di hutan atau di pulau terpencil. Nah, ketika ada seseorang yang tersesat, mereka akan menghidupkan api, kemudian api tersebut akan menyebabkan asap yang banyak dan dari jauh akan terlihat kalau ada orang yang memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga, daun lontar. Daun lontar sebagai media atau sarana menulis surat atau pesan pada zaman dahulu dan digunakan para raja zaman dahulu untuk menulis pengumuman kepada rakyatnya. Seperti ini contohnya. Cara menulisnya seperti ini. Kemudian yang keempat, beduk. Ayo, siapa yang sudah pernah tahu beduk? Nah, beduk biasanya terdapat di dalam masjid ya. Beduk adalah alat musik tabu seperti gendang, berfungsi sebagai alat komunikasi tradisional dalam kegiatan keagamaan sebagai tanda waktu sholat. Nah, ketika sebelum azan berkumandang, ada suara beduk ya biasanya di masjid. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, lonceng. Lonceng untuk memberi kabar berita kepada masyarakat. Zaman dahulu ketika sekolah SD, Mizila juga pernah tahu ya lonceng ya. Jadi dulu ketika di sekolah tidak menggunakan bel. Kalau sekarang kan menggunakan bel ya untuk memberitahu pergantian pelajaran atau memberitahu waktu masuk atau pulang sekolah. Jadi dulu lonceng digunakan untuk memberitahukan suatu pengumuman atau peristiwa seperti itu. Kemudian yang keenam, merpati pos. Merpati pos pada zaman dahulu digunakan untuk membawa pesan atau surat ke tempat yang jauh dan sulit dikunjungi. Jadi zaman dahulu merpati pos ini berguna untuk apa? Untuk membawa pesan atau menyampaikan pesan ke tempat yang jauh.
sebagai pengganti Pak Pos pengirim surat sebelum Pak Pos ada ya. Kalau sekarang kan ini ya, untuk surat akan disampaikan oleh Pak Pos. Jadi kalau dulu itu menggunakan merpati pos. Dan yang ketujuh, telepon kaleng. Telepon kaleng sebagai alat komunikasi, namun jarak yang digunakan tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 5-10 meter. Terbuat dari 2 kaleng susu kental manis dan benang sebagai penghubung kaleng. Ayo siapa yang pernah membuat atau mencobanya? Nah, pasti ini ya akan mengerti untuk suara dari hasil telepon kaleng. Dari ketujuh alat komunikasi tradisional, jangan lupa anak-anak menulis di buku tulis TIK ya, dari 7 alat komunikasi tradisional ini. Kemudian tugasnya, nah sebutkan 7 alat komunikasi tradisional, yaitu apa saja? Yang pertama kentongan, yang kedua asap, yang ketiga daun lontar, yang keempat beduk, kemudian lonceng, merpati pos, dan telepon kaleng. Nah, itu tadi adalah alat-alat komunikasi tradisional, hanya sebagian contoh ya. Mungkin itu saja untuk video hari ini. Jika sudah selesai, silakan dikirim ke Google Form ya. Miss akhiri untuk video pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.